Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Ani. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, Ibu harapkan pada tema ini anak-anak dapat menyebutkan perbedaan benda-benda di sekitar kita, kemudian dapat menyebutkan wujud benda yang ada di sekitar kita. Mari kita pelajari berikut ini. Mari anak-anak kita bahas materi bahasa Indonesia hari ini. Bacalah teks di bawah ini. Nah, ada teks yang berjudul Perahu Kertas. Ayo kita baca sama-sama ya. Ino dan Rudi sedang bermain bersama. Mereka akan membuat perahu kertas. Satu lembar kertas bisa menghasilkan satu buah perahu. Setelah selesai membuat perahu kertas, perahu diapungkan di dalam ember besar yang berisi air. Selain itu, perahu juga dapat diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Ino dan Rudi sangat senang ketika tiba-tiba hujan turun. Mereka mengapungkan perahunya pada genangan air. Nah, di sini kita sudah membaca tentang teks anak-anak yang sedang bermain perahu kertas. Nah, kita amati anak-anak. Di sini ada ember besar dengan perahu kertas. Mari kita ke selanjutnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1, siapa yang bermain perahu kertas? Jawabannya adalah Ino dan Rudi. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Ayo, bagaimana ya tadi? Diapungkan pada ember besar yang berisi air atau diapungkan pada genangan air ketika hujan turun. Nah, ini dia ya cara memainkan perahu kertas. Mari kita lanjutkan. Apakah bentuk benda di sekitar kita sama? Apakah sama nih anak-anak benda di sekitar kita? Benda di sekitar kita itu tentu bentuknya berbeda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, balok, kubus, dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak lihat di sekitarnya banyak benda-benda bukan? Nah, tentu benda-benda tersebut berbeda bentuk ya. Selanjutnya, contoh benda berbentuk lingkaran. Nah, ada uang logam, Rp1.000 yang biasa kita gunakan. Kemudian ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, dan ada pula roda yang berbentuk lingkaran. Tentu semua roda berbentuk lingkaran ya, tidak ada roda yang berbentuk persegi. Kita lanjutkan. Yaitu contoh benda berbentuk persegi. Ada lukisan yang berbentuk persegi, kemudian ada kertas origami yang berbentuk persegi, dan keramik lantai. Selanjutnya, yaitu benda berbentuk persegi panjang. Ada papan tulis, kemudian buku, dan juga ada daun pintu. Nah, pintu anak-anak di rumah tentu berbentuk persegi panjang. Kemudian selanjutnya yaitu contoh benda berbentuk balok. Nah, anak-anak, contoh-contoh benda berbentuk balok diantaranya ada lemari, kemudian penghapus, dan kotak tisu. Selanjutnya yaitu contoh benda berbentuk kubus. Ada Rubik. Nah, siapa yang pernah bermain Rubik? Rubik ini berbentuk kubus ya, anak-anak. Kemudian ada dadu.
Ketika kita bermain ular tangga, pasti ada dadu yang berbentuk kubus. Kemudian ada lagi kotak kado. Nah, ini adalah salah satu kotak kado yang berbentuk kubus. Sampai sini semoga anak-anak paham ya bahwa bentuk-bentuk benda di sekitar kita berbeda-beda. Ada yang persegi tadi, persegi panjang, lingkaran, balok, kubus, bahkan ada yang segitiga. Selanjutnya yaitu Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri benda. Di sini Ibu mengelompokkan ciri-ciri benda menjadi 3, yaitu yang pertama ukuran benda. Nah, ada ukuran benda kecil, besar, panjang, dan pendek. Yang kedua adalah permukaan benda yang dapat kita raba, yaitu ada yang kasar, kemudian ada yang halus. Yang ketiga adalah warna benda. Ada merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri bendanya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada gambar pulpen dengan penggaris, kemudian ada tas dan buku. Nah, ini penggaris lebih panjang daripada pensil. Ini ya ciri benda penggaris lebih panjang daripada pensil. Kemudian tas lebih besar daripada buku. Nah, ini ukurannya, tas itu lebih besar daripada ukuran buku sehingga buku dapat masuk ke dalam tas. Yang selanjutnya ada batu dengan sapu tangan, kemudian cabai dengan jeruk. Yang pertama coba kita lihat permukaan sapu tangan ini halus, kemudian permukaan batu kasar. Jika kita raba, betul ya, permukaan sapu tangan ini lebih halus dibandingkan permukaan batu yang kasar. Yang di bawahnya ada cabai dengan jeruk. Cabai berwarna merah, kemudian jeruk berwarna putih. Perbedaannya dari warna. Kemudian, nah cabai ini lebih halus ya permukaannya dibandingkan dengan jeruk. Selanjutnya adalah wujud benda. Nah, wujud benda ini ada 3 nih anak-anak, yaitu padat, cair, dan gas. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada benda padat. Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Ada sifat-sifat benda padat, di antaranya bentuknya selalu tetap. Ukuran benda tetap. Jadi, apa maksudnya bentuknya selalu tetap? Jika benda tersebut dipindah-pindahkan ke berbagai tempat, bentuknya akan tetap sama dan ukurannya pun sama, tidak membesar, tidak mengecil atau memanjang dan memendek, tapi tetap sama. Apa saja contohnya? Contoh benda padat, ada kayu, kemudian batu bata, ada sendok dan batu. Nah, ini anak-anak, jika benda keempat ini dipindah-pindahkan, maka bentuknya dan ukurannya akan tetap sama. Selanjutnya, yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang berwujud cair. Sifat benda cair diantaranya yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita pindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika kita pindahkan ke dalam toples berbentuk tabung, maka bentuknya akan seperti toples tersebut. Kemudian ukurannya bagaimana? Ukuran benda cair yang dimasukkan ke botol akan sama jika dipindahkan ke dalam toples. Sampai sini paham ya? Kemudian contoh dari benda cair adalah susu,
kemudian air, dan ada madu, kemudian minyak. Nah, anak-anak, jika air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti wadahnya, akan sesuai dengan wadahnya. Kemudian, minyak yang dimasukkan ke dalam plastik akan menyesuaikan sesuai dengan wadahnya. Kemudian, ukuran minyak yang ada pada plastik jika kita tumpahkan ke dalam botol seluruhnya, maka ukurannya akan tetap sama dan bentuknya berubah menjadi seperti botol. Selanjutnya yaitu adalah benda gas. Apa ya benda gas? Benda gas adalah benda yang berwujud gas. Kemudian sifat-sifat dari benda gas diantaranya bentuk dan ukurannya tidak tetap. Kemudian mengisi seluruh ruangan dan tidak dapat kita sentuh. Contohnya apa saja ya? Contohnya adalah asap pabrik yang suka kita lihat. Kemudian uap ketika kita memasak air. Lalu ada udara yang di dalam balon. Kemudian gas yang ada di dalam tabung. Ingat ya anak-anak, bahwa balon itu adalah benda padat, sedangkan udara yang mengisi di dalamnya adalah benda gas. Begitu pula dengan tabung gas. Yang mengisi tabung adalah benda gas. Bentuk dan ukurannya tidak tetap. Coba kita perhatikan. Jika udara ada di dalam balon, maka bentuknya akan menjadi balon. Jika udara tersebut ada di dalam toples, maka udara tersebut akan mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam toples. Kemudian asap bentuknya tidak tetap dan uap air bentuknya pun tidak tetap. Kemudian udara, asap, dan uap ini tidak dapat kita sentuh atau kita genggam ya anak-anak. Nah, sampai sini pahami ya. Jadi ada 3 wujud benda, yaitu benda cair, gas, dan padat. Selanjutnya, mari kita amati. Nah, anak-anak, ini adalah teks yang tadi sudah kita baca. Apakah masih ingat? Iya, ini adalah teks Ino dan Rudi sedang bermain perahu kertas. Dan bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya adalah dengan mengapungkan perahu di dalam ember besar yang berisi air, atau dapat juga diapungkan pada genangan air di saat turun hujan. Perahu juga dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba anak-anak tebak pertanyaan berikut. Apakah benda padat yang terdapat pada bacaan tersebut? Nah, benda padat yang ada pada bacaan apa ya? Benda padatnya adalah perahu kertas dan ember. Kenapa perahu kertas dan ember? Karena perahu kertas dan ember bentuknya tetap dan ukurannya pun tetap ya. Jika dipindahkan kemanapun, bentuk dan ukurannya tetap sama. Yang nomor 2, apakah benda cair yang terdapat pada bacaan tersebut? Apa ya benda cair yang ada pada bacaan tadi? Iya, air hujan, kemudian air yang ada pada ember. Yang ketiga, apakah benda gas yang terdapat pada bacaan tersebut? Benda gas apa ya? Iya, betul, angin. Angin adalah benda gas. Mengapa angin termasuk benda gas? Karena angin mengisi seluruh ruangan, kemudian angin akan berubah bentuk dan ukuran, serta angin tidak dapat kita genggam atau kita sentuh, tapi dapat kita rasakan ya anak-anak. Nah anak-anak, semoga pembelajaran kali ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.